Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit mengingatkan kembali kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya tentang salah satu nikmat, yang mana nikmat ini nikmat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Musa ketika ingin mendatangi Fir'aun, ketika Allah memerintahkan beliau untuk mendatangi Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta nikmat ini, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Thaha, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwasanya yang diminta pertama kali Nabi Musa kepada Allah Ta'ala di situ adalah Rabbi shrahli sadri, ya Allah berikanlah kelapangan terhadap jiwaku. Nah, kelapangan jiwa itu salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Kelapangan dada itu nikmat yang sangat agung, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Ta'ala yang namanya kelapangan dada atau kelapangan jiwa. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk dia berjalan di atas sebab-sebab yang bisa menjadikan dadanya menjadi dada yang lapang. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasannya kelapangan jiwa itu salah satu nikmat yang sangat agung, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-125. Allah Ta'ala mengatakan, faman yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, maka dia akan diberikan hidayah itu dengan cara apa? Allah akan menjadikan hatinya itu lapang di dalam menerima agama Islam, ya. Begitu pula Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-22, Allah katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih, maka orang-orang yang diberikan kelapangan jiwa untuk menerima Islam, maka merekalah orang-orang yang telah diberikan cahaya dari Rabb mereka. Nah, dari sini kita bisa tahu para jamaah sekalian bahwasanya yang namanya kelapangan jiwa, kelapangan hati itu satu nikmat yang agung di sisi Allah Ta'ala. Kalau itu bukan satu nikmat yang agung, tidak mungkin Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah melapangkan dadanya, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini
kita ingin sedikit mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian tentang bagaimana kiat-kiat agar kita bisa memperoleh yang namanya kelapangan jiwa, terkhusus di dalam kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ya, agar kita ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar dibangun di atas hati yang lapang, jiwa yang lapang kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang pertama, masyiral muslimin, sebab yang pertama yang bisa menjadikan seorang mendapatkan yang namanya kelapangan jiwa, yaitu dengan senantiasa dia selalu berbuat ikhlas, atau dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Artinya dia meninggalkan yang namanya riya, meninggalkan yang namanya sum'ah. Karena kan kita tahu bahwasanya orang yang riya, orang yang sum'ah di dalam beramal, dia pingin orang lain itu memuji dia atas ibadah yang dia kerjakan, atas amal soleh yang dia lakukan. Sehingga orientasi dia tatkala dia beramal itu bukan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, dampaknya apa? Tatkala tidak ada orang yang menyanjung dia, memuji dia, maka itu yang akan menjadikan hatinya menjadi sempit, menjadikan dadanya menjadi sesak. Akhirnya kan timbul dalam dirinya, ya opo ya, aku telah begini, tapi tidak ada orang yang ya simpati kepada diriku. Akhirnya semangat ibadah itu dia tidak lagi menahan menjaga hal itu di dalam dirinya, karena dia beribadah itu bukan karena Allah, tetapi dia beribadah karena manusia. Maka ketika manusia tidak menyanjung dia, tidak memuji dia, ya, tidak mengeluh-elukan dia, yang ada adalah dia akan jadi sakit hati, dan perkara yang paling buruk adalah bisa jadi dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk kita beribadah itu dengan tujuan untuk mencari ridha manusia. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, man samma'a samma Allah, wa man ra'a ra'ahu Allah. Barang siapa yang dia itu sum'ah dalam dia beramal, Allah akan menjadikan amalan tersebut didengarkan oleh orang lain. Dan barang siapa yang dia itu riya di dalam dia beramal, maka itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal tersebut. Antum bayangkan bulan Ramadan, ikhwan, 30 hari kita beramal. Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk kecelakaan manusia itu, kebinasaan manusia ketika dia mendapati Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan, dia belum memiliki status diampuni oleh Allah Ta'ala. Alasannya apa? Salah satu sebabnya adalah bisa jadi selama dia melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, dia bukan orang-orang yang benar-benar berserah diri dan ikhlas di dalam dia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini yang perlu untuk kita waspadai. Ayat yang sering kita dengar ketika hari Jumat, di mana seorang imam ketika membacakan ayat ini, banyak di antara kita yang hanya sekedar terlintas di dalam kepala kita, tapi tidak menetap di dalam hati kita. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang-orang yang selama di dunia itu dia beramal, dia lelah, capek beribadah kepada Allah. Dia mengerahkan segala kemampuannya untuk dia beribadah kepada Allah. Tetapi apa yang dia dapatkan? Allah sebutkan setelah itu, tasla naron hamiyah. Tidak ada nilainya, tidak ada apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Alasannya apa? Kata para ulama, salah satu sebabnya karena selama dia beribadah kepada Allah,
selama itu pula dia tidak pernah mengikhlaskan hatinya semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Antum bayangkan 30 hari antum berpuasa ikhwan, 30 hari antum membaca Quran dengan sangat semangat di bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan itu bukan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk kerugian di atas kerugian. Nah, dari sini kita mulai untuk menata hati kita, jiwa kita, untuk senantiasa kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, yang senantiasa menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, yang benar-benar kita itu berharap segala pujian itu di sisi Allah Ta'ala. Oleh karenanya kata Yunus bin Maisarah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, kalau tidak salah, saya lupa ya, beliau pernah mengatakan ketika menyebutkan salah satu sifat di antara sifat orang-orang zuhud, di antara sifatnya adalah an yastawiyal abdu idza madahu nas aw dhammahu, yaitu seorang hamba tatkala dia dipuji atau dicela, dia senantiasa kokoh berdiri di atas jalur yang lurus untuk menuju Allah Ta'ala. Artinya pujian manusia itu tidak menjadikan dia terlena, cacian manusia tidak menjadikan dia pun merasa bersedih. Pujian manusia ya sudah, cacian manusia ya sudah, seperti itu. Karena yang dia sadari adalah dia sedang mencari ridho Allah, bukan dia mencari ridho manusia. Kan kalau orang-orang yang mencari ridho manusia itu, dia akan selalu fokus dengan apa yang menjadi komentar manusia, sehingga dia berupaya untuk bagaimana menjaga ritme manusia itu supaya tetap ridho kepada dia, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang itu bisa menjadikan manusia itu ridho kepada dia, dan dia meninggalkan keridhoan Allah Ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la tarjun nasa fillah bal tarjullahu finnas. Jangan mencari ridho manusia dengan ibadah kepada Allah, tapi carilah ridho Allah dengan kita berbuat baik kepada manusia. Jangan cari ridho manusia ya. Amalan apapun yang antum lakukan selama di bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan membantu orang lain, baik bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, niatkan karena Allah Ta'ala, sudah ikhlaskan karena Allah, hati kita menjadi lapang. Ada orang puji kita ya, ada orang celah kita, sudah, tidak usah terlalu digubris ya. Yang penting kita mencari ridho Allah. Orang mau mencela kita bagaimanapun, yang penting Allah ridho sama kita ya, itu sudah cukup bagi kita. Manusia memuji kita, tetapi kalau Allah membenci kita, apa artinya pujian manusia tersebut? Kita hidup itu bukan disuruh untuk mencari ridho manusia, tetapi kita hidup ini disuruh untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Dan itu kita awali dengan kita mengikhlaskan segala amal perbuatan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ketika seorang bisa menerapkan hal ini, niscaya dia akan senantiasa mendapatkan jiwa yang lapang, dada yang lapang, dan dia akan sangat mudah untuk menjalani ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa ada intervensi dari manusia yang ada di sekelilingnya. Itu yang pertama, ikhwan. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang bisa menjadikan kita meraih kelapangan jiwa, kelapangan hati ya, adalah ilmu agama. Taib. Apa kaitannya kelapangan hati dengan ilmu agama? Ilmu agama itu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah nasihat beliau pernah mengatakan, al ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin. Ilmu ya, itu adalah pangkal dari segala kebaikan. Karena kebaikan itu karena satu perbuatan itu akan dianggap baik di sisi Allah kalau dibangun di atas ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, dia tidak akan dianggap suatu kebaikan, tapi itu merupakan satu bentuk penyimpangan
Ya. Ada orang sholat tapi tidak memiliki ilmu. Tentu yang terjadi adalah sholatnya akan rusak, sholatnya akan tidak baik. Ada orang berpuasa tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Yang terjadi adalah banyak sekali keburukan-keburukan akan timbul dalam puasanya tersebut. Tidak usah jauh-jauh lah kita cari contoh diri kita sendiri. Sebelum kita belajar tentang fikih puasa yang benar, sebelum kita ngaji yang benar, dulu kita puasa itu hanya sekedar ikut-ikutan. Banyak di antara kita yang puasanya itu masih belum benar. Mulai dari bangun sahurnya. Dulu kan menurut kita itu makan sahur kalau bisa jangan terlalu mepet. Ya, justru sebaliknya, mepet dengan azan itu justru itu yang paling afdol. Itu kan atas dasar tidak ada ilmu kita. Kenapa kita tidak mau makan sahur terlalu mepet itu? Padahal Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk makan sahur itu di akhir-akhir waktu. Ya. Begitu pula dahulu ketika kita belum memiliki ilmu, kita hanya beranggapan puasa itu hanya menahan makan dan minum. Tetapi kalau mau ngomongin orang nggak apa-apa. Nah itu kan dulu seperti itu kita. Tapi setelah kita belajar, kita memahami tentang ilmu yang benar, kita semakin sadar bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa itu kita benar-benar menahan diri kita dari segala hal yang itu berkaitan dengan syahwat kita. Ya, baik itu yang membatalkan puasa ataupun yang mengurangi nilai-nilai puasa tersebut. Kita katakan menggibah orang itu tidak membatalkan puasa, tetapi itu mengurangi nilai dari puasa kita. Nah, ketika kita belum memiliki ilmu, kita anggap hal tersebut adalah hal yang biasa, lumrah. Tetapi tatkala kita memiliki ilmu, kita sadar perkara tersebut perkara yang tidak baik, mulailah kita meninggalkan hal tersebut. Nah, dari situlah kita akan bisa mendapatkan yang namanya kelapangan hati, karena kita melakukan satu kebaikan dengan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kenapa banyak orang sholat tapi tetap melakukan satu kemungkaran? Itu disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama, bisa jadi sholatnya itu dia tidak ikhlas. Sholat yang tidak ikhlas itu tidak akan memberikan pengaruh kepada pelakunya. Itu pertama. Yang kedua, dia ikhlas, tetapi bisa jadi sholat yang dia lakukan itu tidak didasari dengan ilmu. Dia tidak pernah mempelajari tentang tata cara sholat yang benar, sehingga sholat tersebut tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak diterima, bagaimana sholat itu akan memberikan pengaruh kepada pelakunya? Makanya tidak usah heran kalau banyak orang pergi sholat, pergi ke masjid, atau dia senantiasa melaksanakan ibadah sholat, ya, tetapi masih suka untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Bisa jadi dia belum melakukan hal tersebut dengan ilmu. Ya. Nah, itu bisa kita rasakan. Ya. Itulah pentingnya ilmu, ikhwan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah melarang seluruh kaum muslimin di zaman Nabi untuk mereka pergi jihad ke medan pertempuran. Padahal kita tahu medan pertempuran itu adalah ibadah yang agung. Orang meninggal di medan pertempuran itu bisa langsung masuk surga, kecuali kalau dia punya utang. Utang uang maksudnya ya, utang harta, bukan utang puasa. Utang uang, utang harta. Kalau dia punya hutang harta, dia harus menunaikan hutang harta tersebut. Tetapi ada sesuatu yang bisa menghalangi orang itu tidak usah pergi jihad. Apa itu? Belajar ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya seluruh manusia itu dia berangkat ke medan jihad untuk dia melakukan jihad, tetapi harus ada beberapa orang di antara mereka yang belajar ilmu agama
kemudian dia nanti kalau sudah selesai belajar, dia kembali untuk mengingatkan kaumnya, memperingatkan kaumnya dari segala macam bentuk keburukan. Tujuannya apa? Agar mereka itu terhindar dari keburukan tersebut. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membawakan riwayat di antara dosa atau di antara sebab orang itu diadab terlebih dahulu atau ditimpakan musibah terlebih dahulu di atas muka bumi, yaitu seorang alim yang tidak memberikan peringatan kepada kaumnya. Ada orang alim nih, dia tidak mau mengingatkan kaumnya, dia tidak mau mendakwakan kaumnya, tidak mengingatkan kepada Allah. Akhirnya kaumnya itu tetap berada dalam kejahilan sehingga dia alim sendiri, dia soleh sendiri, tapi tidak menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi soleh. Maka orang ini, kata Nabi SAW, yang pertama kali akan diazab oleh Allah Ta'ala, karena dia meninggalkan pengajaran terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka coba lihat dahulu para salaf, mereka sangat semangat di dalam menuntut ilmu agama, karena mereka sadar dengan ilmu itu mereka mengetahui tentang kelapangan jiwa mereka. Contoh, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak menikah karena beliau menyibukkan dirinya dengan ilmu. Coba perhatikan sikap beliau tatkala Ibnu Qayyim datang kepada beliau, mengabarkan kepada beliau tentang orang yang selalu menentang beliau, orang yang selalu untuk menyerang beliau, selalu memusuhi beliau, meninggal dunia. Ibnu Qayyim datang untuk mengabari orang Ibnu Taimiyah bahwasanya orang ini sudah meninggal dunia. Ibnu Qayyim itu berharap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan bersyukur karena dia sudah meninggal dunia dan tidak akan ada lagi yang menghalangi dia berdakwah. Apa yang terjadi? Di luar ekspektasi Ibnu Qayyim, ternyata Ibnu Taimiyah bilang kepada Ibnu Qayyim, mana rumah atau di mana alamat orang tersebut. Aku akan pergi ke rumahnya, dan benar ternyata pergi dan bilang kepada istrinya orang ini, mulai hari ini aku yang akan mengganti posisi dari suamimu. Subhanallah. Itulah para ulama dengan ilmunya. Padahal yang meninggal ini adalah orang yang selalu memusuhi beliau. Coba kalau kita ada orang yang tidak senang sama kita, kita tahu dia tidak senang sama kita, apalagi dia suka mencemarkan nama baik kita, suka melakukan keburukan kepada kita, dia meninggal dunia. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu pasti akan bilang ya kapok gitu kan, syukur gitu. Para ulama tidak. Itulah yang perlu untuk kita contoh dari mereka. Ya. Apalagi kalau mereka meninggal dalam kondisi membawa kebencian, itu kan perkara yang sangat tidak bagus. Sementara kita meninggalkan dunia ini kalau bisa dalam hati yang lapang. Ya. Maka di antara sunnah Nabi SAW, ketika seorang hendak tidur itu, dia dianjurkan untuk membersihkan hatinya dari penyakit hasad, iri dan dengki. Apa hikmahnya? Siapa tahu kalau malam itu adalah malam terakhir kita, ya, kita meninggalkan dunia ini, ya, tidak hanya kita menutup hari kita dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita bersuci dengan berwudu itu, tapi juga kita menutup hari kita, ya, untuk bertemu dengan Allah dalam hati yang kondisinya sudah membersihkannya dari segala penyakit iri dan hasad. Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi SAW ketika para sahabat duduk bersama beliau, kemudian ada orang yang lewat dan dikatakan oleh Nabi SAW dia termasuk penghuni surga. 3 kali orang ini lewat, 3 kali Nabi bersaksi dia ini penghuni surga. Ya, 3 kali lewat, 3 kali Nabi SAW bersaksi dia penghuni surga. Sampai-sampai penasaran, para sahabat tuh penasaran, dia ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga bisa menjadikan dia itu diberikan persaksian oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Tidak ada amalan yang istimewa, maksudnya tidak dia sholat malam yang bagaimana, wah, amalannya biasa-biasa saja. Tapi dikasih tahu sama orang tersebut
bahwasanya aku itu sebelum tidur aku selalu membersihkan hatiku dari penyakit hasad, iri dan dengki dari orang lain, sehingga aku tidur pun dalam kondisi aku sudah memaafkan mereka. Ya. Makanya mental dasar seorang mukmin itu bukan minta maaf, tetapi memaafkan. Berat ikhwan, memaafkan itu berat. Antum buka Al-Quran, tidak ada bahasa meminta maaf itu. Coba buka Al-Quran itu. Yang ada itu hudil afwa. Ya, wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Hudil afwa, berikan maaf. Ya. Berikan maaf. Kata para ulama, hudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Inilah cara kita untuk melindungi diri kita dari syaitan dari kalangan manusia. Kan syaitan itu ada dua kan? Jin dan manusia. Kalau jin, antum beristiadzah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi kalau syaitan dari kalangan manusia, gimana cara kita melindungi diri kita dari mereka? Itu caranya, kata para ulama. Allah sebutkan caranya, hudil afwa, berikan maaf. Setelah itu apa yang dilakukan? Wa'mur bil ma'ruf, lakukan kebaikan. Meskipun dia berbuat jahat kepada kita, lakukan kebaikan kepada dia. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak senang darimu. Bukan diladeni. Kita ini kadang-kadang gak ada kerjaan, ikhwan. Orang-orang yang jahil kita ladeni. Antum meladeni orang jahil, antum lebih jahil dari mereka. Kayak ada orang gila bilang antum gila, antum jawab kamu yang gila ya, antum lebih gila, antum tahu itu orang gila, ngapain antum jawab dengan dia orang gila gitu loh. Antum tahu dia orang gila, bilang antum gila, tapi antum jawab juga kamu orang gila ya, antum lebih aneh. Orang sudah antum tahu dia orang gila, ngapain antum ladeni gitu kan? Itu mental seorang mukmin itu, yang jarang dimiliki oleh setiap mukmin. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan semua itu berawal dari kita memiliki ilmu. Ya. Nah, ilmu itu Masya Allah jemaah sekalian. Ya luar biasa ilmu itu. Ya. Satu kaum dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Dan satu kaum mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala karena ketidakpunyaan mereka terhadap ilmu. Coba kalau orang gak punya ilmu, Allah hinakan dia. Antum lihat, orang kafir saja Allah muliakan dia dengan ilmunya. Isaac Newton misalkan, ya, Thomas Alva Edison. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Ya, Alexander Graham Bell misalkan. Kita taunya mereka kan seperti Isaac Newton itu, penemu apa itu? Penemu rumus Newton itu ya. Ya. Thomas Alva Edison, penemu lampu gitu kan. Alexander Graham Bell, ya, penemu pesawat, telepon, segala macam. Di antara keadilan Allah Ta'ala, mereka punya ilmu, Allah angkat derajat mereka. Tetapi itu sebatas di dunia, karena mereka itu hanya memiliki ilmu duniawi. Albert Einstein, orang-orang yang mereka banggakan itu. Nah, kalau mereka yang memiliki ilmu duniawi saja diangkat derajatnya sama Allah, bagaimana kita yang memiliki ilmu agama? Luar biasa pemuliaan Allah kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan hatal khut, sampai-sampai ikan paus yang ada di lautan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Semut yang ada di dalam lubang tempat persembunyiannya, mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya. Makanya ilmu itu Masya Allah manfaatnya besar jemaah sekalian. Melapangkan hati, melapangkan jiwa, melapangkan dada, menjadikan amalan kita diterima sama Allah Ta'ala. Dan yang paling utama, Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat.
Kita tidak pernah ketemu dengan Imam Bukhari, kita tidak pernah ketemu dengan Imam Muslim, kita tidak pernah ketemu dengan Al-Imam An-Nawawi, tapi nama mereka harum dibicarakan di mana-mana di seluruh penjuru dunia ini. Antum pergi ke Eropa, antum bertemu dengan orang Islam di sana atau dengan orang-orang kafir yang dia itu mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam, mereka akan mengenal yang namanya Al-Imam An-Nawawi. Mereka akan kenal yang namanya Imam Al-Bukhari. Antum pergi ke Afrika, antum pergi ke Timur Tengah, antum pergi ke seluruh dunia. Dimanapun antum bertemu dengan orang-orang Islam, tentunya secara khusus, antum pasti akan menemukan jawaban. Mereka pasti mengenal yang namanya Al-Imam An-Nawawi dan Imam Bukhari, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan orangnya. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu tersebut. Ilmu itu merupakan perkara yang sangat luar biasa. Taib. Kemudian di antara sebab yang bisa menjadikan hati kita lapang adalah dengan kita kembali kepada Allah. Al-inabah, kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita disuruh kembali kepada Allah? Itu tadi, karena dengan kembali kepada Allah hati akan menjadi lapang, jiwa akan menjadi lapang. Karena ingat ikhwan, yang menjadikan dada kita sempit itu adalah perbuatan dosa. Dosa. Nabi pernah bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah akan menjadikan pada hatinya itu satu titik hitam. Yang mana satu titik hitam itu kalau tidak dihapus, dia akan terus semakin banyak, sehingga menjadikan hati kita itu terbungkus dengan titik hitam itu, yang akan menjadikan hati kita tergembok. Itulah yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihin aqfaluha. Kenapa manusia tidak bisa mentadabburi Al-Quranul Karim? Ataukah mungkin hati mereka tergembok, terkunci? Apa yang menyebabkan hati manusia itu terkunci? Maksiat kepada Allah, perbuatan dosa kepada Allah Ta'ala. Seberapa sering kita mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka ketika dibacakan oleh imam? Seberapa sering kita mendengarkan ayat-ayat yang berbicara tentang surga? Apalagi kalau imam membaca tentang juz-juz 30, surat-surat pendek, surat-surat Makkiyah. Itu kan surat-surat Makkiyah itu kata para ulama, ya, kata para ulama, ya, surat-surat Makkiyah itu berisi 3 hal. 3 konten pembicaraan dari surat Makkiyah itu. Yang pertama, surat Makkiyah itu berbicara tentang hari kiamat. Ya. Kenapa berbicara hari kiamat? Karena surat Makkiyah itu audiensnya orang-orang musyrikin jahiliyah di kota Mekah, yang mana mereka itu mengingkari tentang adanya hari kiamat. Maka coba lihat ketika Nabi SAW dibuli sama orang-orang kafir, ya, dibuli sama orang-orang kafir, ya, ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, mana neraka yang dahulu engkau janjikan kepada kami? Katanya engkau janjikan kepada aku neraka. Apalagi Abu Jahal sangat semangat untuk membuli Nabi dengan mengatakan, mana neraka yang katanya engkau janjikan kepada kami kalau kami tidak mengikutimu, mana neraka itu? Maka Allah balas olokan itu di dalam surat At-Tur. Apa kata Allah Ta'ala? Ya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian itu dustakan. Ketika Muhammad menyampaikan tentang neraka, kalian dustakan. Bahkan kalian olok-olok Nabi SAW itu dengan kalian mengatakan mana neraka itu. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat At-Tur, kata Allah tadi, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ilah neraka yang kalian dahulu mendustakannya. Kalian mengatakan kepada Muhammad mana neraka itu? Nih sekarang neraka itu di depan mata kalian. Tidak cukup di situ, Allah pun mengatakan kepada mereka, afasihrun hada an antu am antum la tubsirun.
apakah ini yang dikatakan sihir ataukah memang mata kalian tidak bisa melihat bahwasanya ini adalah neraka? Lalu setelah itu Allah katakan kepada mereka lagi, islauha tasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Kalian mau bersabar atau tidak, masuklah kalian ke dalamnya, adabnya pun sama. Nah kan banyak tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan api neraka sering kita dengarkan dari para imam. Kenapa kita tidak merasa gemetar hati kita? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka niscaya hatinya akan semakin takut kepada Allah. Kenapa hal itu tidak kita rasakan? Dosa, ikhwan, perbuatan maksiat. Karena sejatinya dosa itu ibaratkan sebuah tembok yang sangat besar yang menghalangi hidayah, menghalangi rasa takut itu masuk ke dalam hati kita karena terhalangi dengan tembok besar yang bernama dosa tersebut. Gimana caranya? Hilangkan tembok itu sehingga kita bisa merasakan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu merubah jiwa kita, melapangkan dada kita, ya, menjadikan hati kita menjadi hati yang istiqra. Ya, hati istiqra itu adalah hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang selalu mengingat Allah Ta'ala haitsu ma kuntum, dimanapun kita berada, ya. Tetapi kalau masih bergelimang dengan dosa, itu yang menyebabkan kenapa kita tidak merasakan manfaat dari, ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, baik itu dari ayat-ayat Allah ataupun dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Dosa, ikhwan. Oleh karenanya di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang zikir pagi petang dan kita dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 100 kali, itu dalam rangka untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat maksiat di malam hari, maka kita hapuskan dosa kita ketika zikir di pagi hari. Tatkala kita bermaksiat di siang hari, maka kita menghapuskan dosa kita di sore hari tersebut, untuk supaya kita itu bisa merasakan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Sufyan al-Tsauri kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah Sufyan al-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, nanti di cross check ulangnya, saya lupa ingat. Beliau pernah mengatakan, inni hurrimtu ala qiyamil lail bisababi dzambin usibtu fin nahar. Aku dihalangi oleh Allah Ta'ala bangun di malam hari, itu disebabkan karena perbuatan dosa yang aku lakukan di siang hari. Jadi bukan karena alarmnya yang gak bunyi, alarmnya bunyi, cuma telinga kita aja yang mampet itu, gak dengar, karena ditutup sama Allah Ta'ala. Ya, ditutup sama Allah. Tapi coba kalau kita tidak melakukan kemaksiatan, kita menjaga diri kita dari kemaksiatan, gak butuh alarm antum, Allah yang akan membangunkan antum. Gak butuh alarm. Pertanyaannya, zaman dulu ada alarm tidak? Tidak ada. Kenapa para ulama bisa bangun untuk melaksanakan ibadah sholat? Kenapa para ulama bisa melakukan munajat di malam hari? Satu sebabnya, karena mereka tidak bermaksiat di pagi harinya. Kalau kita pikir kan nggak ada alarm zaman dulu. Sekarang alarm itu HP antum 2, belum alarm dari jamnya, belum nanti alarm yang original yang itu hanya dimiliki oleh setiap orang tuh masing-masing satu itu. Istri antum, itu alarm yang luar biasa itu. Itu kalau sudah bangun duluan itu, waduh, suaranya itu lebih keras daripada. Betul ibu-ibu? Nggak berani jawab ibu-ibu. Ya. Istri kita itu bukan hanya alarm, dia tuh rem otomatis. Coba antum naik kendaraan itu, ya, lagi jalan, mungkin lagi cari sesuatu, ya, papa berhenti kita, ya, padahal kita tidak ingin berhenti, jadi berhenti kita itu, ya. Subhanallah, itulah perbuatan dosa. Makanya kita disuruh untuk berinabah kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang itu yang ketiga kan? Ya, yang keempat saya tambah dikit. Di antara sebab yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang lapang adalah dengan senantiasa kita dawamu dzikrillah, selalu kita berzikir kepada Allah. Kata para ulama dalam ungkapan mereka yang sangat terkenal, mereka mengatakan zikrullah dawa wa zikrun nas da. Sering mengingat Allah itulah obat, tetapi sering-sering ingat manusia itu penyakit. Antum ngapain mikirin orang juga? Orang itu enggak mikirin kita juga kok. Kenapa antum harus pusing memikirkan orang lain sementara antum enggak dipikirkan sama orang itu? Orang yang antum pikirkan tuh di rumah tuh ngorok gitu kan, antum pusing sendiri mikirin orang. Subhanallah ya. Kita enggak ada kerjaan mikirin orang. Buat apa mikirin orang? Iya. Mau tidur mikirin orang, bangun tidur mikirin orang. Saat mau berangkat kerja mikirin orang. Yang ada di sekitar kita nggak kita pikirkan, istri kita, anak kita nggak kita pikirkan. Orang yang kita pikirkan, subhanallah. Ya. Tirulah sikap Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu dipikirkan sama orang. Sampai-sampai karena sering dipikirkan sama orang itu digibah sama orang. Tahu apa kata muridnya ketika datang kepada Hasan Al-Basri? Ya Hasan Al-Basri, sesungguhnya Fulan bin Fulan dia menggibah engkau. Tahu apa kata Hasan Al-Basri? Mana alamatnya, aku mau kirim hadiah sama dia. Kasih hadiah. Coba kalau ada gibah antum tuh sekali-kali gitu, pesan Gojek, GoFood itu ya. Ya, yang food itu ya. Tanya alamatnya mana? Oh, Masjid Thaibah misalkan. Ya, tapi tidak ada orang gibah di masjid, yang nggak boleh, kawan. Ya, mungkin ramanya di mana mungkin ya? Ya, tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di Keputi di sini misalkan nih alamatnya. Antum kirim makanan, pesan, kirim ke dia. Setelah dia terima, Gojeknya sudah misalkan kurirnya sudah mengabarkan ke antum, oh ini sudah diterima. Antum tinggal bilang, jazakallah khair, terima kasih transferan pahalanya aku ganti dengan hadiah. Gitu. Loh, jarang-jarang dapat transfer pahala, ya toh? Itu berawal dari antum memikirkan, oh ngapain antum memikirkan orang ya kawan? Nggak ada kerjaan. Mikirin orang, kemudian bicarain orang. Ingat ke perkataan para ulama itu, dzikrun nas da wa dzikrullahi dawa. Ingat Allah itu obat. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Hati menjadi tenang. Ya. Antum bayangkan kisah orang-orang soleh dahulu. Mereka mampu untuk duduk berzikir kepada Allah Ta'ala dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Dia tidak bangun dari tempat tidurnya. Dari tempat apa? Duduknya setelah sholat subuh itu. Karena dia merasakan betapa intimnya dia berhubungan dengan siapa? Dengan Allah. Subhanallah. Kita belum bisa seperti itu, tapi bisa untuk diupayakan. Ya. Kenapa? Karena dalam hatinya dia selalu memikirkan Allah. Dia tidak memikirkan manusia. Kita ini ya, aduh, setiap hari mikirin manusia. Habis manusia ini, manusia yang ini. Habis ini, habis waktu antum mikirin manusia. Ikhwan, ya Allah. Hah? Subhanallah ya. Waktu antum mahal. Antum jangan mengorbankan hanya untuk memikirkan manusia. Ya, mahal waktu itu. Tidak dijual waktu itu. Ya, mahal. Sesuatu yang paling berharga dari manusia itu adalah usia, umur, waktu. Makanya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan waktu, wal fajr, wad duha, wal asr. Tujuannya apa sih? Supaya kita diingatkan bahwasanya usia, waktu itu perkara yang sangat mahal. Golin, ya, agla min kulli syai'. Dia lebih mahal daripada segala sesuatu. Ya. Antum punya berlian hilang, antum masih bisa
membeli berlian yang lain kalau antum punya uang ya. Tetapi waktu antum mau memiliki seluruh harta kekayaan ini, antum tidak akan bisa membeli waktu yang hilang dari diri antum. Ada yang bisa membeli usianya yang 40 tahun kemarin? Tidak ada. Tidak ada yang bisa beli. Ada yang bisa beli tidak usia yang kita dulu 10 tahun kemarin itu? Tidak ada yang bisa beli. Tetapi kalau antum punya uang nih sekarang, ya hilang emas 1 kilo, antum masih punya uang, antum masih bisa beli 1 kilo emas itu. Tetapi waktu tidak bisa antum beli. Terus antum mau habiskan waktu itu untuk memikirkan orang lain. Ingat perkataan para ulama, dzikrullahi dawa wa dzikrun nasi da. Mengingat Allah itu adalah obat, sedangkan mengingat manusia itu adalah penyakit. Kemudian yang terakhir, di antara sebab kita bisa meraih kelapangan jiwa adalah dengan kita senantiasa selalu berbuat baik kepada orang lain. Iya. Berbuat baik. Ya. Memang ada sebuah ungkapan dari kalangan para ulama begini, ikhwan. Kebaikan itu hanya boleh diberikan kepada orang yang pantas untuk dibaiki. Ya, pantas untuk dibaiki. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi terkadang kita harus juga berbuat baik kepada orang-orang yang suka berlaku jahat kepada kita. Kenapa? Sebagai bentuk kita menyadarkan dia akan perbuatan buruknya tersebut. Kecuali kalau memang dengan kebaikan yang kita lakukan ternyata tidak ada maslahatnya, maka berlakulah hukum tadi. Sebaiknya jangan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dibaiki. Tapi kalau ada maslahat, ternyata ada perubahan, tatkala kita berbuat baik kepada dia, maka ini bisa masuk ke dalam kategori la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Orang dapat hidayah, mendapatkan jalan kebaikan melalui perantara kita, itu lebih baik daripada unta merah sekalipun yang pernah ada di atas muka bumi ini. Tapi semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat kita, terutama di dalam menjelang datangnya bulan Ramadan. Insyaallah mungkin kalau ya dilihat dari model bulannya ini, sepertinya besok kita sudah masuk di tanggal 1 Ramadan. Ya, maksudnya besok maghribnya. Ya, dan kita menunggu dari pemerintah kapan sidang isbatnya. Pemerintah menetapkan kapan. Kalau memang kita puasa hari Kamis, maka ikutilah pemerintah hari Kamis. Kalau memang kita berpuasa hari Jumat, maka tetap mengikuti pemerintah. Karena yang paling afdol dalam menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan dan 1 Muharram itu adalah biru'yatil hilal, dengan kita melihat hilal. Dan itu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akhiri, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.